Nggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan maulid Nabi, nggak pernah ada sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Nggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam. Nggak pernah ada. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Tunggu kebangkitan Islam, insya Allah. Makanya syaitan nyamar lewat orang yang berfatwa. Apa katanya? Maulid bid'ah. Padahal dulu Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat jihad lewat maulid. Tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Kalau ingin membangkitkan sunnah Nabi, hidupkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai malam pertama baca hadis 2-3, habis itu sholawatan ya. Malam besok undang lagi majelis siapa. Begitu 12 hari berturut-turut. Jika gerakan ini ada terus di Indonesia bertahun-tahun, insya Allah berkah Allah turunkan di negeri ini. Karena tidak ada satu tempat yang disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW kecuali tempat itu berbangga karena turun rahmat di sana. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya gitu? Lima fihi min ta'zimi qadri Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalamnya ada, dalam perbuatan itu ada menta'zim Nabi SAW. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan. Mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Saya mau tanya, kalau orang membid'ahkan amal maulid, lalu ada kajian sirah Nabi, sama nggak kajiannya? Baca Quran, terus hadis Nabi, ciri-ciri Nabi, sama nggak? Bedanya nggak ada makanan. Kasihan ya. Sama dengan ahlul bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan ahlul bidah. Bahwa perayaan maulid Nabi nggak ada contoh. Ada nggak contohnya? Nggak ada contoh perayaan maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i nggak pernah ada. Kemudian katakan nggak ada contoh. Ini perbuatan beda. Allati yusabu 'alaiha sahibuha. Langsung Imam Suyuti kasih hukum yang mana bid'ah hasanah itu dapat pahala melakukannya. Tuh, udah langsung ada jawabannya di situ. Waqa'a as-su'al an amalil mawalid. Banyak pertanyaan muncul kepada kami mengenai amal maulid nabawi itu hukumnya apa? Fi syahri Rabiul Awal. Ya. Apa hukumnya dalam syara? Hal huwa mahmud atau mazmum? Apakah terpuji ataupun mazmum, tercela? Hal yusabu fa'iluhu? Jika emang baik, apakah dapat pahala? Jika buruk, apakah berdosa? Wal jawab indi, langsung beliau jawabnya to the point, langsung ke poinnya. Anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbaril warida fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung buat definisi. Ini masalahnya, Imam Suyuti ini mengharamkan mantik. Maka beliau ketika buat definisi, langsung definisinya to the point juga, bil misal. Apa kata beliau? Asal dari amal maulid itu adalah ijtima'un nas, orang ngumpul-ngumpul. Bener nggak? Maulid ngumpul nggak? Mojok-mojok apa ngumpul? Ngumpul. Yang kedua, qira'atun ma tayassara minal Qur'an. Membaca ayat-ayat yang pendek. Bener nggak? Biasanya dibaca laqad ja'akum atau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau surah Al-A'raf, atau surat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga apa? Jadi definisinya dia definisikan dulu. Yang ketiga, riwayatul akhbaril waridah. Meriwayatkan, menceritakan riwayat-riwayat yang warid. Makanya guru kami Syekh Amin Al-Qurdi itu ketika masuk bulan Maulid, beliau buka kajian kitab Imam Tirmizi, Syama'il. Ya, termasuk juga Syekh Yusri, gurunya antum di Mesir ya, kan kalau datang ke Indonesia selalu buka kitab Syama'il.
Adapun guru kami Syekh Ahmad Marwazi buka kitab Qadiyat Asy-Syifa. Oh, itu dahsyat sekali itu kitabnya. Karena orang kita tidak sanggup mengakses itu, akhirnya dipendek aja pakai Simti Duror ya. Apalagi Barzanji, Dibai, isinya sama, bedanya ini sudah jadi barang yang bisa diceritakan, sedangkan kitab-kitab tadi perlu dibaca lagi, dianalisa lagi. Nah, itu bedanya. Jadi isinya sama ya. Kalau kita baca Barzanji, isinya riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabi, mengenai awal dari kisah kenabian, itu maksudnya. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Dan ini ayat di sini bukan arti ayat Quran, ayat di sini artinya keajaiban-keajaiban, tanda-tanda. Menceritakan apa yang terjadi waktu maulid. Dan perlu diketahui yang terjadi saat maulid itu hadis-hadisnya rata-rata emang bermasalah. Namun ulama kita terima semua. Kenapa diterima? Hadis Nabi itu baru diukur kevalidannya setelah diangkat menjadi Nabi, ya kan? Berarti sebelum diutus sebagai Rasulullah SAW, maka qaul Nabi SAW, cerita-cerita tentang beliau, hampir semua riwayatnya susah ditelusuri. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, murid Imam Al-Mizzi, murid Imam Zahabi mengatakan apa? Kalau dalam bab tarikh, ulama yatasahalun, mereka bertasahul dalam menerimanya. Jadi saya kaget ketika ada seorang ustadz nggak tahu, nanya apa ngetes. Apa buku paling ringkas, kitab paling ringkas kami pelajari untuk maulid? Waktu itu saya lihat dia punya akses ke Nurul Yakin. Tahu Nurul Yakin ya? Ya, Khudri Bek. Saya bilang baca aja tuh Nurul Yakin. Langsung dia nyeletuk. Itu udah 15 tahun lalu. Awal-awal saya ngaji hadis. Apa kata dia? Oh, itu hadisnya banyak dhaif. Ya, kita ketawa aja. Emang dia neliti sendiri. Ya, kalau dia nggak ahli hadis, ngomong di sana banyak hadis dhaif, pasti ditaklid. Taklid ke siapa kita nggak tahu. Karena semua cerita tentang maulid, hadisnya kebanyakan muskil, ya, hadisnya bermasalah. Namun ulama yatasahalun, tidak mempermasalahkannya. Summa yamuddu lahum simaton yaqulunahu. Kalau udah selesai 4 tadi apa? Ngumpul-ngumpul, baca Quran, baca riwayat-riwayat, Barzanjian, Dibaan, Simti Duror, apalagi kisah-kisah tentang Nabi. Lalu yamuddu lahum simaton yaqulunaha. Lalu ada hidangan yang makanan yang dihidangkan. Simat itu kayak tempat makanan lah ya. Begitu nggak? Persis nggak? Sama. Makan nasi kebuli kita, bener nggak? Tapi siang ini nggak ada kebuli ya. Adanya apa? Keburuan pulang. Wayan sarifun min ghairi ziyadati dzalika minal bid'ah. Lalu mereka pulang bubar tanpa ada tambahan ala dzalika minal bid'il hasanah, dari hal-hal yang bid'ah hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha. Langsung Imam Suyuti kasih hukum yang mana bid'ah hasanah itu dapat pahala melakukannya. Tuh, udah langsung ada jawabannya di situ. Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalamnya ada, dalam perbuatan itu ada menta'zim Nabi SAW. Saya mau tanya, kalau orang membid'ahkan amal maulid, lalu ada kajian sirah Nabi, sama nggak kajiannya? Baca Quran, terus hadis Nabi, ciri-ciri Nabi, sama nggak? Bedanya nggak ada makanan. Kasian ya. Gimana nggak ada makanan? Kita udah ngumpul selama itu, masa nggak ada makanan? Makanya ada makanan. Oleh karena itu kami waktu kecil dulu masih ingat, salah satu majelis yang kita rindui adalah majelis Maulid Nabi, karena makannya pasti enak. Ya, di situ kita kenal Nabi, di situ saya menyaksikan abah-abah kita, kakek-kakek kita pas baca Ya Nabi salam alaika, itu mereka dan rindu kepada Rasulullah SAW. Ini nggak ada pada orang-orang yang anti pada Maulid. Kapan nangisnya kamu itu? Ya? Kapan nangisnya orang-orang ini? Kapan dia rindu kepada Rasulullah SAW? Wa izharul farahi wal istibsyar bi maulidihi. Kenapa dapat pahala? Pertama, mentakzim, mengagungkan, menghormati kemuliaan Nabi SAW. Yang kedua, izharul farah, menampakkan ekspresi farah. Apa arti farah? Bahagia, gembira. Istibsyar sama ya, bi maulidihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian menyebutkan tarikh amalil maulid. Jadi di halaman 42
Tarikh Amalil Maulid Nabawi Asy-Syarif 43 ya, 42. Apa kata beliau? Jadi diakui betul para nabi, para sahabat itu tidak ada mereka yang membuat haflah seperti tadi, acara seperti tadi ya. Awwalu man ahdasa fi'la dzalika sahibu Irbila. Yang pertama buat amal Maulid Nabawi itu adalah sahib Irbil. Apa arti sahib Irbil? Penguasa Irbil ya. Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri ya. Al-Muzaffar, jadi itu gelar ya, Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id. Nah ini namanya. Ibn Zainuddin Ali ibn Baktakin, ahad mulukil amjad wal qubara'il ajwad, salah satu raja yang mulia. Wa kana lahu asarun hasana wa huwa alladhi ammara al-jami' al-muzaffari bisafhi qasiyun. Dialah kemudian yang memakmurkan, yang membangun salah satu jami' muzaffari. Jami' itu artinya masjid. Jami' itu diartikan masjid tempat ngaji, maka disebut jami'. Bisafhi qasiyun. Jadi di sana itu ada satu tempat di sekitar Damaskus namanya Safah Qasiyun ya. Di belakangnya itu ada suatu jabal namanya Jabal Salihiyah, karena dikuburkan di situ orang-orang yang saleh. Baik. Qala Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir siapa tadi? Muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi dia mazhabnya Syafi'i. Ibnu Taimiyah mazhabnya Hanbali, bahkan kadang-kadang keluar dari mazhab Hanbali. Ibnu Katsir ini debat sama anaknya Ibnu Qayyim namanya Ibrahim. Apa perdebatan mereka? Kata Ibnu Katsir, tubghid ilayya, kamu marah kepadaku li'anni asy'ariyun syafi'i, karena aku berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i ya. Kalau di teks yang ditulis oleh Imam Zahabi cuma Asy'ari gitu ya, akidahku Asy'ari. Lalu apa kata Ibrahim? Man saddaqaka, siapa yang percaya kepadamu kamu ini akidahnya Asy'ari sedangkan gurumu Ibnu Taimiyah. Jadi nanti begitu juga ya, siapa yang percaya kalau orang ini Asy'ari kalau tamatannya pada universitas yang sianu-sianu gitu ya, kalau gurunya si fulan, orang susah percaya. Tapi itu bisa terjadi. Beliau punya kitab tarikh, tapi tarikh di sini maksudnya adalah al-bidayah wa nihayah. Karena ya'mal Maulid Asy-Syarif fi Rabiul Awal, bahwasannya Al-Muzaffar tadi buat amal Maulid pada bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan, lalu dibuat haflah besar. Wa kana syahman syuja'an batalan ya, aqilan aliman rahimahullah akram aswa. Jadi orangnya sangat berani ya, baga. Kecil orang sini. Kata Ustaz Zulha. Qad sannafa lahu Syekh Abul Khattab Ibn Dihyah mujalladan fil Maulid Nabawi. Karena Raja Muzaffar itu sangat soleh, sangat dermawan, maka Ibnu Dihyah buat kitab khusus mengenai hukum Maulid ya, yang beliau kasih judul At-Tanwir fi Maulidil Bashir An-Nadhir. Al-Bashir An-Nadhir nama lain dari Nabi SAW. Nabi itu Bashiran wa Nadhira.